Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini dalam rangka dialog sesama pengabdi masyarakat di lingkungan kampus masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita bisa berdialog dengan kawan baik saya dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kang Aep Kusnawan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kama. Kumaha tuh damang? Alhamdulillah Pak Nesto. Udah segitu doang. Bisa aja ya. Damang dapetnya dari Bandung 5 tahun. Iya. Kang Aep tuh lahir di Bandung Kang ya? Enggak, saya di Ciamis Kang. Ciamis, itu ada Ciamis terkenal Darussalam Ciamis, pesantren MAPK ya dulu. Iya, betul. Apa alumni situ Kang dulu tuh? MAPK? Saya alumni MAPK angkatan pertama kebetulan. Tahun berapa itu Kang? Angkatan masuk tahun 87, keluar 90. Waktu berarti kakak kelasnya Pak di UIN Jakarta itu Pak Asmawi ya? Betul. Kalau Pak Asmawi itu adik kelas saya, tapi sempat sekamar. Oh gitu. Itu sekamar. Saya bilang perpustakaan berjalan Pak Asmawi itu. Oh gitu ya. Saking apa nyambung ngomong sama dia itu ya. Luar biasa. Berarti sama Ahmad Yani juga ya Kang ya? Ahmad Yani apa ya namanya? Betul, Ahmad Yani juga ada. Wah, itu mah MAPK tuh mau milih UIN mana aja diterima itu mah. Tanpa tes tuh orang-orang terpilih. Ya kebetulan saja ada nasib. Berarti sekolah dulu di Ciamis? Dulu SD SMP-nya gitu? SD SMP di kampung, kemudian MAPK di kota lah sedikit. Kan tuh orang kampung. Iya, kampung sama kan ya. Tapi wajahnya mengklaim orang kampung sih. Oh, lama di Bandung. Lanjut S1-nya di YIN Bandung. S1 saya di YIN, prodinya dakwah. Usuludin waktu itu. Iya, Mas. Kemudian ya. S2-nya studi masyarakat Islam, konsentrasinya religious study. Kemudian di YIN juga di Bandung di sini. Ketiganya ngambil pendidikan Islam di Bandung juga. Di UIN Bandung? Iya. Masya Allah, rahimnya asli UIN Bandung ya? Iya. Kata orang Sunda, saya kurung batok. Oh, apa tuh Kang maknanya tuh? Kurung batok itu gaulnya cuma di Cipadung aja. Oh iya, betah di wilayah lah kalau orang Betawi bilang tuh. Oh gitu ya. Betah di wilayah di Bandung aja gitu ya. Iya betul. Berarti ada ikatan alumni UIN Bandung S1, S2, S3 orang Kamal ya? Ada. Masuk semua? Masuk. Pilih mau yang mana. Ikut cados juga tuh Kang ya? Dulu ya, apa namanya? Oh ya, saya nggak ikutan cados tapi lewat testing dulu itu, formasi. Lewat formasi. Iya. Formasi ya? Ya. Tuh, habis itu langsung jadi CPNS 98. Ya betul, 98 diangkat, testingan 97. Testingan 97 pas reformasi Kang. Persis. Lagi anget-angetnya. Dapat TMT apa namanya CPNS 98 pas Maretnya Kang. Maret sama dengan sama tuh iya. Wah luar biasa. Kok bisa gitu ya? Ya. Berarti masih sistem ini Kang, masih sistem tes akabri dong, setengah akabri ya, CPN dong pelatihan itu. Oh iya betul.
Saya prajabatan di Cirebon waktu itu kebagiannya. Masih pakaian hansip. Iya betul. Cuman nggak pegang senjata doang ya kita ya Kang Emot itu ya. Ya betul. Senjatanya takut nanti. Apa yang Salah akan sasaran. hafal lagu waktu prajabatan? Lagu waktu lari itu apa yang hafal? Apa ya lupa. Apa ya 1 2 1 2. Kan setiap lari kita harus nyanyi kan? Iya. Mau makan lari dulu ya. Jadi lumayan lah 3 dapat. minggu kalau nggak salah ya. Iya betul, lumayan ya Kang ya. Berarti kemudian apa tuh? Akang masuk CPNS sudah S2 atau belum? Belum, masih S1 karena dulu itu kan betul ya. formasi dosen itu cukup dari S1. Tapi ya, yang ya. lain ada yang S2. Betul. Yang S2 yang CADOS itu. Yang apa namanya? Yang program S2 ada juga teman-teman lewat jalur itu. Akang tuh berarti CPNS 1998, PNS 99 ya? PNS 99 betul, sama kan? Diangkat edukatif tahun berapa edukatifnya? Edukatif 2000 kalau nggak salah ya. Bener. Cuma sebentar kan. Langsung S2 berarti Kang habis itu ya? Langsung S2 ambil dan beres tahun 2004 kalau nggak salah. 2004 baru S2 selesai? Ya, baru berarti selesai. Kan kita TP dulu Kang prosesnya waktu itu? TP dulu. TP, saya 2 TP, iya 2002, 2000, edukatif 2023, 2003 malah deh, asisten ahlinya. Selesai kuliah dulu. Berarti sekarang itu sudah hampir 20 tahun lebih Kang kita ya? Sudah dapat yang tahun lalu itu dapat apa namanya? Satya Lencana. Satya Lencana. 20 tahun. Berarti sekarang itu mungkin 20 berapa ya? 22 gitu. 22 tahun. 3 tuh Kang kan 23 ya. 2022, 24 malah 24. Kalau 98 kita CPNS kan? Udah mau menjelang nanti Satya Lencana 30. Profesor lah itu udah. Profesor Aep udah. Jadi bagaimana itu mengimbangkan antara produktivitas nulis yang banyak begitu dengan kegiatan sebagai kapus PPM, Kang? Ngatur waktunya bagaimana tuh? Kalau nulis itu sebetulnya nggak ada kaitan dengan kapus. Karena kalau saya kebetulan nulis itu bakat ya. Keren. Bakat. Iya, bakatnya bakatku butuh dulu. Maksudnya apa tuh? Bakatku butuh itu bakat untuk mengembangkan keperluan, kebutuhan. Ini ceritanya begini kan Pak Kama. Dulu itu saya lagi kuliah tuh semester semester 1 itu bingung karena apa? Karena pas kuliah itu terlalu nyantai. Karena orang pinter begitu. Apalagi dapat pelajaran bahasa Arab. Katanya di Darussalam udah lebih tinggi pelajarannya. Dulu itu kan waktu dari MAPK ya kita diporsir tuh waktu tuh dari dari bangun tidur sampai tidur kembali itu terus-terusan. Pas masuk kuliah, kok cuma belajar coba sebentar gitu ya. Benar. Hampir jadi bingung kita mau ngapain ini. Akhirnya kita ngumpul tuh waktu semester 2 itu ada salah seorang yang di antara teman itu tulisannya dimuat di koran gitu ya, di Pilihan Rakyat. Selidik punya selidik, akhirnya diketahui ada namanya teman itu Muhammad Alfan dari Akidah Filsafat waktu itu.
Terus kita ngumpul alumni MAPK itu di Serambi Masjid. Nah, itu habis sholat zuhur itu ngobrol tentang tulisan teman yang tadi dimuat itu, dan pikir begini, kalau teman bisa berarti kita juga berpeluang bisa. Gitu. Iya, betul. Akhirnya dari sana kita bikin kelompok lah, semacam kelompok menulis, dan akhirnya kita bergantian menulis itu hampir tiap minggu, di antara 5 orang itu bergantian, ada yang dimuat lah gitu. Nah, jadi kalau tentang menulis itu kita sempetin lah, karena agak senang juga gitu menulis itu. Jadi sejak mahasiswa memang sudah senang ya Kang ya? Ya, itu kan kita dapat honor ya, lumayan lah, jadi buat jajan. Jadi bakatnya di sana. Dari motivasi tertinggi juga itu. Terus ada honornya. Satu honor, kedua itu buat buat ngisi tugas mandiri ke dosen. Kan teman-teman yang lain kalau kuliah itu rata-rata hanya mengerjakan tugas terstruktur ya. Tugas mandirinya jarang dimanfaatkan. Kalau kita ya karena ada karya yang dibikin gitu, kita kasihin. Jadi sekalian untuk untuk mensiasati nilai ke dosen. Ada hubungan dengan nilai Kang ya, walaupun karya tulis ke koran, majalah ya. Betul. Baru tahun 2000-an ada salah seorang teman namanya Agus Ahmad Sape. Beliau nanya ke saya, katanya suka nulis. Iya Kang, gitu. Kalau misalnya suka nulis gitu, nulisnya apa? Nulisnya artikel Kang, gitu. Dia bilang begini, belum disebut sebagai penulis kalau baru nulis artikel, tanya begitu. Terus kalau mau disebut penulis harus apa? Harus punya buku katanya. Oh iya. Oh gitu. Akhirnya saya terpancing juga membuat buku, walaupun agak sulit karena awal-awal kan perlu penyesuaian lagi. Dan ketika terbit buku yang pertama, saya kasihkan ke Kang Agus itu. Nah, dia bilang, katanya, selamat, tapi belum juga jadi penulis karena bukunya baru 1. Keren. Ditantang terus ya Kang Terus ya? kalau mau jadi penulis gimana? Harus ada lagi bukunya, katanya gitu. Iya. Saya bikin lagi, buku lagi, terbitkan lagi, saya kasihkan lagi. Iya. Kang, ini sudah terbit buku yang kedua, tapi tetap belum jadi penulis katanya. Kalau dalam setahun belum 3 kan. Akhirnya alhamdulillah beres, dalam setahun terbit 3 dan dia baru mengucapkan Anda layak disebut penulis katanya. Berarti sampai 2021 ini sudah berapa buku, Kang? Kalau buku karena memang tersendat-sendat ya, baru sedikit sih, baru berapa? Ada mungkin 14, baru 14. Jadi malu kita. 14 buku kan, dikit ya? Kan sedikit, targetannya lebih dari itu, cuma belum kesampaian. Iya. Kalau artikel udah lumayan banyak tuh Kang, saya lihat tuh di Google Cendekianya tuh. Lumayan. Dulu itu waktu mahasiswa seringnya. Nah, sekarang pas jadi kapus itu apa tantangannya untuk menulis buku dan artikel? Tantangannya kalau sekarang itu masih sih ada kaitan dengan ini, dengan menulis juga. Cuma sekarang ini kan karena segala sesuatu harus dipublikasikan ya, karena kita dituntut untuk berkontribusi juga ke Google Scholar, kemudian juga ke
betul, betul. apa namanya, capaian universitas. Betul, betul, Akhirnya betul. kita harus serba membuat berita. Iya, 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 betul. Jadi penulisan pemberitaan, apa yang kita kerjakan, bikin berita, bikin berita. Karena tuntutan IKU, Iya, itu rektor. IKU rektor. Kang Aep tuh sekarang jadi Kapus Pengabdian Masyarakat yang sudah berapa tahun, Kang, di Bandung nih, Win Bandung? Baru 2019, Kang. Jadi baru berapa tahun ya? 3, menjelang 3 mungkin. Kok sama nama Jakarta juga ya? Sama ya. Kita Mei, nasibnya sama terus. saya Mei 19. Mei ya, kalau kita November kalau nggak salah. November ya. Lebih lama dikit. Belakangan dikit, Kang. Iya. Apa, Kang, yang dirasakan sebagai Kapus PPM nih, yang akan rasakan? Karena kan pasti Kalau melayani ribuan mahasiswa untuk berbakti di masyarakat. Kalau bagi saya jelas setiap amanah, karena saya kan dari sejak CPNS ini terus-terusan ada di struktur. Cuma strukturnya itu berubah-ubah. Pertama pernah di Sekretaris Prodi Humas, kemudian di Lab, kemudian di Prodi BKI, kemudian di Wadek 2, kemudian sekarang Kapus PKM. Yang semuanya kan beda-beda. Jadi akhirnya semuanya serba ditantang dan tertantang. Dan termasuk ketika awal dari Wadek 2 kan ngurusin karyawan, kan ngurusin dosen, Betul, betul. ngurusin keuangan, administrasi, kepegawaian, dan sebagainya kan. Sekarang malah kita ngurusin mahasiswa untuk mengabdi ke masyarakat. Apa yang membedakan Wadek dengan Kapus PPM? Otomatis kan bedanya luar biasa. Kalau biasanya terkungkung di sebuah lembaga yang sifatnya internal, kalau sekarang justru terbuka lebar untuk mengembangkan sayap ke eksternal, gitu ya, keluar. Jadi kita harus banyak main, gitu ya, keluar. Kalau dulu mau keluar itu ditanyain kemana Wadek 2, masa Wadek 2 jarang ngantor. Kalau sekarang, kalaupun jarang di kantor, ada alasan karena memang pengabdian masa di kantor terus. Itulah dunia ya, Kang ya. Kadang-kadang harus diam di tempat, kadang-kadang memang harus keluar ya, Kang ya. Iya, betul. Karena kita kan harus berhubungan dengan para pihak. Iya, betul, betul. Dan itu merupakan jalan bagi teman-teman dosen maupun juga teman-teman mahasiswa untuk nanti ditindaklanjuti oleh mereka. Sebarannya berapa banyak sekarang per KKN, Kang? Kalau tahun yang kemarin itu tahun 2021 itu ada 5.254. Banyakan Bandung daripada Jakarta. Gitu ya. Sebelumnya lebih banyak, 2.520-an. Berarti berapa kelompok bisa dibagi, Kang, itu? Kelompoknya ada 300. Masya Allah, banyak sekali. Ya, per kelompok. Berarti memang gelombang besar ya, Kang ya? Gelombang besar banget ya? Lumayan banyak. Berapa personil di Kapus PPM tuh tenaganya? Kalau dihitung personil, cuma saya dengan PU. Tapi kita ada ad hoc lah, ada semacam tim ahli, ada 6 orang kita rekrut dari berbagai fakultas untuk membidani KKN. Kalau untuk yang pengabdian itu ada sekitar 23 orang. Kita berkumpul di rumah pengabdian gitu. Woi, ada istilah rumah pengabdian.
Ada, masa kalah dengan rumah jurnal. Oh iya, benar juga ya. Jadi ada rumah pengabdian ya. Tapi rumah pengabdian itu pertama kita tidak punya gedung, tidak punya atap, tidak punya rumah. Kebun. yang punyanya adalah fungsi dari rumah itu, sering bertemu lah. Oh gitu. Apa kegiatannya biasanya kalau rumah pengabdian teman-teman dosen? Rumah pengabdian itu biasanya kita ngumpul, diskusi, berbagi cerita, berbagi peluang, berbagi kebutuhan, dan juga berbagi strategi di antara para pengabdi itu. Karena kita ingin menghidupkan pengabdian itu tidak hanya ketika ada dana saja dari Litap Dimas, tapi kita juga butuh pengabdian yang berkelanjutan untuk menjadi model yang nanti diharapkan bisa mendatangkan para investor. Iya, bagus tuh ya Kang ya. Jadi mencarilah ya gitu ya. Iya, betul. Sekarang itu kalau masuk KKN, itu ada yang keluar nggak Kang dari wilayah Bandung? Karena kebetulan saya itu ditakdirkan pas mau KKN kena COVID. Oh, sama bener. Iya, jadi kita sebetulnya kalau ditanyakan seperti itu, Iya bener-bener. malahan tersebar di seluruh Indonesia dan juga Malaysia dan Thailand. Karena KKN-nya KKN November DR. udah selesai KKN ya, November awal 19 ya. Betul. 20 COVID, 21 COVID. Iya. 2022 bagaimana rancangannya Kang? Rancangannya kita kemarin itu kan waktu di Bogor ya, waktu Pak Kama mungkin sibuk ya, diundang sama Kemenag. Nggak ada surat tugas, nggak turun surat tugasnya. Oh iya benar, makanya sibuk kan. Nah, kita pengen menyadap informasi tentang MPKM itu gimana. Tapi kayaknya kita masih menunggu rancangan. Kemarin itu baru semacam membicarakan draft lah gitu. Jadi rencananya kita akan menyesuaikan dengan MPKM. Ya walaupun tentu saja yang reguler bila mana nanti memungkinkan itu tetap kita juga fasilitasi gitu yang biasa. Nah, termasuk obrolan kita yang tempo hari ya antara Jakarta, Bandung, Cirebon, kemudian Mataram. Saya pikir mudah-mudahan ke depan kita bisa juga memungkinkan berkolaborasi untuk mereka-mereka yang memang memungkinkan untuk atau memilih KKN reguler. Ya, betul Kang. Tapi rancangan kegiatan reguler sudah dibuat ya Kang ya 2022 ini ya, offline. Kita masih menunggu sebetulnya dan biasanya tahapan kita kan biasanya ada workshop dulu, desain KKN. Biasanya kita melewati itu dulu. Biasanya bulan Februari atau Maret kita adain workshop gitu ya untuk menentukan rencana di bulan Juli Agustus. Gitu. Jadi ada workshop tentang KKN 2022 dan ini belum dilaksanakan ya? Belum. Saya sudah rancang Kang di Jakarta itu untuk KKN offline. Oh iya. Berarti udah siap ya ininya optimis bahwa COVID sudah tidak ada. Iya, harus optimis. Harus roja kita. Harus optimis Kang. Kita rancang seperti itu karena ada kaitan dengan masalah rancangan pembiayaan segala macam. Oh iya betul. Kita kan di sini ada istilah bantuan KKN ya, setiap kelompok itu kita anggarkan 4 juta, 5 juta gitu. Makanya kalau akan sampai 50 kelompok, 300 kelompok, 354. Luar biasa tuh. Beberapa kita anggarin tuh kan.
Ya, gitu. Belum sampai segitu kalau kita, karena Jakarta itu kan anggarannya lebih besar dari Bandung. Salah. Sekarang justru Bandung lebih gede. Saya udah baca anggaran Bandung lebih besar dari Jakarta. Luar biasa. BLU-nya kan yang besar. Oh, BLU-nya emang iya ya. Kang, jadi nanti kalau 2022 ada offline, fokus KKN Bandung biasanya apa di daerah misalkan tertinggal pendidikannya, pariwisata atau daerah memang yang tertinggal dari sisi kesehatan segala macam, bagaimana Kang biasanya pengambilan keputusan lokasi, Kang? Kalau lokasi itu kadang-kadang kita menyesuaikan juga menindaklanjuti dari MOU, dari kerjasama dari universitas. Taruhlah yang sebelum COVID itu kita sebetulnya sudah pendekatan dengan Bandung Barat. Waktu dulu itu kita kan mau dijadikan juga sebagai tuan rumah tuh untuk KKN kolaboratif sama Kemenag gitu. Iya betul Kita Kang. sudah betul. Waktu itu kita juga sudah pendekatan dengan Bandung Barat, di mana di sana itu relatif pertaniannya ada, kemudian juga antar agamanya juga ada gitu di sana itu. Kemudian juga peningkatan kesejahteraan ekonomi juga ada sebagai celahnya. Jadi untuk pemilihan itu kita pertama memang ditentukan dari aspek dari aspek kebijakan rektorat terkait dengan kerjasama pemerintah daerah. Iya. Kemudian yang kedua, kita juga kalau misalnya ada kaitannya dengan tematik, ya kita juga mempertimbangkan sponsorship dengan gitu. para pihak yang memungkinkan membutuhkan layanan kita. Tapi kalau misalnya di luar itu, kalau yang reguler, ya kita payungnya adalah payung kerjasama. Payung kerjasama ya Kang intinya ya. Iya, sama Kang dengan Jakarta juga gitu. Kita kerjasama dulu dengan Pemda-Pemda ya. Iya. Nanti Pemda dengan Kesbang Pol gitu ya, baru mengizinkan kita untuk berada pengabdian di daerah masing-masing kan. Nanti desanya ditunjuk oleh mereka begitulah ya, yang aman buat anak mahasiswa kita gitu kan. Jangan sampai nanti mencelakai mahasiswa kita gitu. Tapi Juli Agustus kan KKN ya? Kalau di kalender akademik yang biasa kita jalani di Agustus. Iya. Mudah-mudahan nanti karena kesamaan kalender akademik. Kemarin malahan di bawah kemarin PTKIN, malahan bisa itu ya. Betul. Di bawah PTKIN kita bisa gabung bareng lah ya KKN nanti ya. Mudah-mudahan. Iya. Karena waktu liburnya kayaknya sama ya, menaknya ya. Sama. Iya. Nanti kan kita komunikasi lagi, mudah-mudahan 2022 kondisi lebih bagus. Amin. COVID-nya tidak menyebar bahkan hilang begitu ya. Amin. Hingga silaturahmi antar kampus PPM, mahasiswa-mahasiswanya bisa berlangsung lebih nyaman ya, lebih enak lagi ya. Apalagi kan UIN Jakarta juga sering di Jawa Barat ya wilayahnya. Iya, Bogor Kang, Sukabumi, Banten, Lebak. Nah itu berarti banyak peluang untuk kita kolaborasi. Cianjur Kang, itu kemarin saya sudah ke Pemda Cianjur sebetulnya. Karena kondisi COVID kan batal gitu. Karena kenapa Cianjur? Ternyata daerah-daerah basis santri itu ya, pesantren gitu, tingkat kelulusan pendidikan peserta didiknya rendah. SMP berhenti, SMP kelas 2 berhenti. Nah, ini PR kita sebetulnya. Betul.
Mm-mm. Ya, Cianjur Selatan ya? Cianjur Selatan ya Kang. Cianjur, kemudian Lebak, Sukabumi juga sama Cianjur Kang, Selatan begitu. ya? Sama tuh. Jadi kebanyakan SMP berhenti. Nah, ini Betul. PR kita bisa masuk ke situ sebetulnya, kolaborasi dengan pesantren dengan membentuk misalkan ya paket B, paket C gitu ya, biar ada peningkatan kelulusan lah gitu ya, kerjasama dengan dinas pendidikan. Sebetulnya bisa Iya, begitu Kang. Makanya betul. harus jangan di dalam kampus terus, akangnya harus keluar Karang mah. Baik Kang Aep, makasih ya atas waktunya. Oh iya, Jadi ini baik, kawan baik sama-sama saya Pak dari Kama Bandung, Dr. atas Haji Aep. kesempatan kita silaturahim. Ya. Jadi haji tahun berapa tuh Kang? Haji terakhir sebelum COVID 2019. Oh, dahsyat ya. Alhamdulillah rezeki ya Kang Ternyata ya. tidak ada kelanjutan setelah yang kemarin terakhir. Rezeki akang itu mah ya. Alhamdulillah. Baik Kang Aep ya, turun ya, sehat-sehat selalu Kang, sukses. Amin, amin, mangga. Semoga bisa lanjut ke profesornya itu ya. Amin, sama-sama. Sama-sama. Baik Kang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Atur nuhun. Sama-sama.